Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana binayl al-hidayah was-sa'adah wa nakuna bil walidati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa asli sayyatan hasanata tamhuha wa khaliqina bi khuluqin hasanin. Dengan sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika betul ini kita masih diberikan kenikmatan yang tinggi juga di dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah memberikan kepada kita nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat melaksanakan satu kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dan apabila kita kerjakan, maka Allah akan ridha kepada kita. Dan apabila kita tinggalkan, maka Allah akan murka kepada kita. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan senantiasa mengampuni dosa serta kesalahan kita. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau yang istiqomah, senantiasa taat terhadap perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi hal-hal yang baru dalam urusan agama.
Karena sungguhnya seseorang yang mencintai Rasulullah, maka tentunya dia akan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berusaha untuk berpaling dari hal-hal yang tidak pernah dituntunkan olehnya. Hadirin muslimin rahimakumullah, lalu kita yang mulia itu juga sampai berwasiat pada diri sendiri pribadi dan para jamaah sekalian. Hari ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi seluruh larangannya tanpa terkecuali. Hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk yang sangat unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia dianugerahi dengan unsur-unsur material yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati dan nafsu, syahwat dan qudrat, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut dengan jiwa. Dari komponen material ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang sangat suci, cenderung kepada yang hakiki, cenderung pada hal yang sejati, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung dan berlogika. Kemudian hati berfungsi untuk meyakini atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai, membenci, empati dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagian nafsu mengendalikan jiwanya atau nafsunya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pribadi yang utuh. Dan sebaliknya, jika seorang dikendalikan oleh jiwa dengan memenuhi kesenangan dasar yang sifatnya duniawi, maka ia akan menjadi pribadi yang rusak. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya, yaitu dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang terdapat yang dapat menghancurkan diri seseorang, dapat menghancurkan lingkungan dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amaratul qulub yang menimbulkan sifat yang sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah menyebutkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa pada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya. Sifat tersebut yaitu hasad atau iri hati, riya, suka pamer, dan ujub yang artinya angkuh, sombong, dan berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak dahsyat yang paling dahsyat adalah sifat atau penyakit yang disebut dengan hasad atau dengki. Hasad adalah kluster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri seseorang, lingkungannya, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Betapa banyak perkelahian, percekcokan dan peperangan fisik dengan saling membunuh dan menyadarkan, yaitu diakibatkan oleh munculnya sifat dengki. Menurut Asy'ari, penyakit yang bernama hasad benar-benar nyata. Al-Quran sendiri dengan jelas menyebut sifat ini dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang sifat sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Nisa ayat yang 54. Allah disebutkan tentang sifat sebagian ahli kitab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat An-Nisa ayat yang 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka benci kepada manusia atau kepada Nabi Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan jelas agar siapapun berusaha untuk menghindari penyakit hati tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqulul hasanat, kama taqulun narul hatab." Artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan, bagaimana api memakan kayu bakar. Hasad adalah kejahatan energi tersembunyi yang dapat membahayakan manusia. Allah menyuruh kita untuk meminta perlindungan darinya dan dari kejahatan orang-orang dengki apabila dia dengki. Hasad dapat dianalogikan sebagai suatu benda yang tidak terlihat secara kasat mata, namun keberadaannya justru memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa serta bahaya yang lebih ganas dibandingkan dengan sesuatu yang dapat terlihat oleh mata. Meski hasad tidak terlihat secara kasat mata, namun efek jiwa dan tatanan sosial sangatlah nyata. Secara psikologis, hasad memiliki dampak di antaranya. Yang pertama, membentuk jiwa yang tidak mau mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan kufur nikmat. Kemudian yang kedua, menyiksa diri sendiri karena hatinya tidak tenang dan disebabkan munculnya rasa tidak nyaman atas kebahagiaan yang didapatkan orang lain. Kemudian yang ketiga, munculnya ghibah, fitnah dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan ikatan persaudaraan bersama. Kemudian yang keempat, munculnya kebencian dan permusuhan yang dapat menimbulkan kerusakan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Al-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha hiya al-halifatu din la halifatu sya'ri walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altum tahadattum as-salama bainakum." Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menyerang kalian, yaitu benci dan benci. Benci adalah pemotong agama dan bukan pemotong rambut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sifat hasad atau benci, bagaimana Al-Ghazali pernah berkisah tentang bahayanya kepada orang lain. Hasad adalah sikap batin yang tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain dan berusaha untuk menghilangkannya dari orang tersebut. Menurutnya hasad adalah cabang dari syuk, yaitu sikap batin yang batin untuk berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hasad atau benci adalah menginginkan kenikmatan yang dimiliki orang lain dan menghendaki nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Hasad berawal dari sikap tidak menerima nikmat yang diberikan Allah kepadanya, karena ia melihat orang lain diberi nikmat yang dianggap lebih besar. Hasad pun bisa timbul bila seorang menganggap dirinya lebih banyak mendapatkan nikmat tersebut dibandingkan orang lain. Pada hakikatnya, penyakit ini mengakibatkan si penderita tidak rela atas sabar dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah, karena dia membuat si penderita benci kepada nikmat Allah atas hamba-hambanya, padahal Allah menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya, padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi hasad itu hakikatnya menentang qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hasad sungguh luar biasa. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud tersebut menyebutkan bahwa hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal saleh seseorang. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia benci. Pada saat yang sama, ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang itu. Orang yang hasad akan sangat lelah,
Sebab dia tidak pernah puas dengan nikmat yang telah Allah karuniakan. Pikiran dan hatinya menjadi tumpul karena selalu memikirkan dan cemburu atas kenikmatan orang lain. Bila asalnya meminta, akan mendorongnya untuk berbuat apapun dengan menghilangkan kenikmatan orang lain, termasuk mencuri, memfitnah, bahkan membunuhnya. Dampak yang paling besar adalah hancurnya tali persabaran dan tumbuh-tumbuhnya kebencian di dalam hatinya. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa hasad atau dengki memang betul-betul musuh orang-orang beriman, dan salah satu obat yang dapat menetralisirnya adalah memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekecil apapun itu, untuk menjaga keseimbangan hidup. Bukankah Allah telah menjanjikan bahwa semakin banyak kita bersyukur kepadanya, justru Allah akan menambahkan kenikmatan hingga tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idza ja'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, serta menjauhkan diri kita serta keluarga kita dari penyakit hati yang bernama hasad atau dengki, sehingga amal yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang iman yang kita dapatkan menjadikan kita bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. وقال أيضا في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتحنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. يسر امورنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.